setiap semester sudah ada tujuan akademik biar tahu semester. Tadi kita sudah membahas tentang perbedaannya ya Bapak. Mungkin ini lebih dalam lagi terkait dengan budaya belajar. Menurut dari Pak Yono sendiri, dari sistem pendidikan di Tiongkok sendiri, apa sih hal positif yang sekiranya sangat baik jika dikembangkan di negara Indonesia? Halo teman-teman pendengar Lintas Ruang, balik lagi bersama aku Dini. Dan pastinya saya juga Fares, senang sekali rasanya hari ini bisa menemani waktu santai kalian. Teman-teman, kalau kita berbicara tentang pendidikan, tentunya tidak ada yang habis ya Kak jika itu berkaitan dengan pendidikan. Tentunya juga sangat menarik untuk kita kupas lebih dalam terkait dengan sistem pendidikannya ataupun implementasi di lapangan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan perbandingan antar negara nih teman-teman. Baik dari sistem pendidikannya ataupun implementasi di sekolahnya begitu ya, dari dua negara yang memiliki latar belakang budaya cukup kuat juga, yaitu negara Tiongkok dan negara Indonesia. Nah, benar sekali nih Kak Dini. Menariknya lagi, kita tidak akan membahas tentang dari teori ataupun dari media sosial saja teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas dan mendengarkan langsung dari salah satu narasumber kita dari warga negara Tiongkok. Langsung aja kita sapa ya Kak Fares ya, tamu spesial kita hari ini yaitu Bapak Zhou Yinlin atau yang biasa dipanggil Pak Yono gitu Bapak. Selamat siang dan selamat datang di Lintas Ruang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Selamat siang, kabarnya baik. Alhamdulillah. Halo semua, nama saya Zhou Yinlin dan Anda sekalian bisa panggil saya Yono. Saya berasal dari Provinsi Guangxi, daerah selatan di negara Republik Rakyat Tiongkok, dan sekarang saya sebagai mahasiswa magister di Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu UNY. Saya sudah selesai dengan proyek tesis dan sudah sidang. Alhamdulillah, nanti ya tanggal 23 Agustus tahun 2026 akan ikut wisuda. Saya sibuk dengan penelitian saya terfokus pada pendidikan bahasa bagi penutur asing, yaitu BIPA. Betul. Dan lebih fokus ke bahasa Indonesia berdasarkan tradisi dan budaya Indonesia untuk pembelajar BIPA berasal dari Tiongkok. Baik Bapak, wah luar biasa sekali ya Bapak. Sekarang kan Bapak sedang melanjutkan studi di Indonesia. Apalagi tadi sudah fresh graduate S2 gitu ya Bapak di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kami cukup penasaran nih Bapak dan teman-teman di rumah juga kemungkinan sama. Apa yang akhirnya membuat Bapak ini mantap untuk memilih Indonesia sebagai tujuan untuk melanjutkan pendidikan? Ini sebenarnya terkait dengan pengalaman saya waktu sebelum datang ke Indonesia untuk belajar. Saya jujur pada S1 sudah ambil jurusan bahasa Indonesia, tapi pada itu saya sekolah di Tiongkok, universitas yang di Tiongkok, dan dalam sekolah kami hanya belajar tentang dasar-dasar dan budaya atau kebiasaan Indonesia dengan sederhana. Dan pada semester 5 sama semester 6 saya mendapat Dharma Siswa, itu salah satu beasiswa dari pemerintah Indonesia, dan saya ikut program penutur belajar di Malang, Jawa Timur. Nah, pada itu saya bisa langsung melatihkan kemampuan bahasa dengan teman-teman Indonesia, dan saya waktu itu tinggal sama ibuku, sangat senang sekali mereka melayani saya sebagai anak mereka. Jadi dalam hati saya sudah senang sekali bisa tinggal di Indonesia, bisa belajar di Indonesia, dan semakin lama saya belajar, saya semakin hafal belajar tentang budaya tradisi Indonesia sehingga saya tertarik. Nah, maka sekarang saya ambil jurusan, mengambil S2 di UNY.
Oke, menarik sekali ya Bapak, proses panjang gitu dari Tiongkok hingga ke Indonesia gitu ya Pak, untuk betul. melanjutkan studinya. Nah, berarti perjalanan Bapak ini juga terhitung banyak pertimbangan juga ya Bapak. Nah, karena Bapak sudah memiliki banyak pengalaman merasakan bangku pendidikan di dua negara sekaligus ya Bapak, di negara Tiongkok dan negara Indonesia, kira-kira menurut sudut pandang Bapak ini selama berada di lingkungan yang akademiknya berbeda ini, bagaimana Bapak menyesuaikan dirinya? Soalnya selama saya belajar di Indonesia, memang sih merasa sedikit beda antara Tiongkok sama Indonesia. Sehingga kalau di Tiongkok, saya jelaskan contoh ya, dengan contoh saja gimana saya menyelesaikan diri. Kalau di Tiongkok, biasanya pada setiap semester sudah ada tujuan akademik, biar tahu semester ini tujuan pembelajarannya seperti apa. Jadi sebelumnya waktu kuliah kami lebih fokus dengan tujuan yang akhir. Jadi pada kuliah suasananya lebih formal. Jadi karena tidak hanya beberapa mahasiswa saja di satu kelas, biasanya ya untuk kelas yang biasa atau mungkin beberapa 40 atau 50 lebih untuk mahasiswanya, jadi terlalu banyak, nggak mungkin terlalu santai-santai. Tapi kalau di Indonesia, suasananya kan memang agak santai. Jadi antara dosen sama mahasiswa kayak dosen tidak hanya sebagai pengajar saja, juga sebagai teman. Ya, jadi pada saat kuliah, selain mengajar pembelajaran knowledge, kami juga sering seperti tukar pendapat, berdiskusi seperti ini. Nah, itulah salah satu beda antara Tiongkok sama Indonesia. Kalau untuk kurikulumnya sendiri, apakah ada perbedaan antara di negara Tiongkok atau di Indonesia sendiri, Bapak? Ya, begini. Saya fokus dalam pendidikan bahasa Indonesia saja ya, karena S1 saya ambil jurusan bahasa Indonesia, S2 ambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Semua sama dalam bahasa Indonesia kan. Nah, kalau kurikulum untuk S1 di Tiongkok, karena bagi kami mahasiswa itu bahasanya semua bahasa baru sekali ya. Jadi lebih fokus bahasa seperti fonemen, gimana mengucapkan satu frase dulu, lalu baru berkata. Setelah itu baru berkalimat, lalu baru dialog. Nah, itu jadi kayak kalian belajar gimana bahasa Indonesia. Betul sekali, Bapak. Kosakata, baru kalimat, baru mendengar, menyimak. Jadi kalau waktu S1 lebih fokus dengan keterampilan menulis, membaca, menyimak, berbicara. Jadi keterampilan yang utama saja. Kalau di S2, karena kan sudah lanjut. Nah, ini lebih ke teori. Selain teori, lebih ke pengajaran. Jadi contohnya kayak saya fokus tentang bidang pendidikan. Jadi selama saya belajar, saya lebih fokus tentang pengembangan seperti apa. Gimana teori untuk membuat satu buku, biar nanti untuk pembelajar seperti saya yang berasal dari Tiongkok bisa tahu gimana cara untuk belajarnya. Baik, kalau tidak kita tadi kita sudah membahas tentang perbedaannya ya Bapak. Mungkin ini lebih dalam lagi terkait dengan budaya belajarnya itu, kira-kira bagaimana Bapak? Mahasiswa atau siswanya barangkali itu di Tiongkok, bagaimana dari segi budaya belajarnya? Di segi budaya belajarnya, begini, kita hari ini lebih ke membandingkan ya. Jadi setiap negara, mahasiswa dari setiap negara pasti ada kesamaan, semua rajin belajar, gotong royong, ya itu pernah semua sama. Jadi hari ini lebih fokus ke perbedaannya. Nah, saya ini cuma pendapat saya pribadi ya, nggak bisa mewakili semua mahasiswa dari Tiongkok atau mahasiswa yang belajar di Indonesia. Dan soalnya kondisinya juga beda dengan universitas, dengan jurusan, dan dengan pribadi, dengan individu sendiri. Nah, bagi saya merasakan untuk mahasiswa di Indonesia lebih
kuat untuk mempresentasikan diri, jadi men-show sendiri gimana personality-nya seperti apa. Jadi mereka lebih berani pada kurikulum, pada saat kuliah, lebih berani jika ada yang kurang hafal, kurang tahu, mereka akan langsung berdiskusi dengan dosen, dengan profesor, atau apa, meskipun dalam kelas mungkin agak susah, nanti setelah kelas mereka juga akan cari dosen seperti apa. Di Tiongkok, ya pasti juga ada mahasiswa seperti itu. Cuma bagi saya pribadi, dalam kelas, kalau ada yang kurang saya hafal, sangat kadang-kadang karena dosen tidak hanya fokus dengan saya saja, dengan satu mahasiswa saja. Kalau ada saya harus ikut mengajar dulu, nanti setelah after kelas ada yang berani untuk tanya, untuk berdiskusi sama dosen, tapi kebanyakan mahasiswanya mungkin hanya bisa belajar dengan cara sendiri. Itulah salah satu bedanya antara mahasiswa Tiongkok sama Indonesia. Kemudian tadi kan perbedaan antara mahasiswa ke mahasiswa lain gitu ya Pak. Nah kira-kira dari perbedaan budaya belajarnya ini tuh menurut Bapak sendiri tuh akan memengaruhi hasil akhir belajarnya atau justru tidak Bapak? Ya memang ada sedikit Mempengaruhi, mengaruhi. pasti. Ya, soalnya bagi saya lihat sih dalam suasana segini dengan kondisi mahasiswa yang di Indonesia, mereka lebih senang untuk terbuka, lalu untuk terima seperti saya, seperti mahasiswa asing dari luar negeri kan. Mereka juga sering membantu saya pada saat saya ketemu dengan kondisi yang kurang baik, sehingga untuk mahasiswa di Indonesia mereka sangat terbuka untuk terima pendapat dari luar, meskipun mereka tidak family. Kalau di Tiongkok kan karena kan tugas target sudah fokus, sudah tertahu sebelumnya, sudah sebelum kuliah, jadi pada saat kuliah mereka akan lebih rajin belajar. Bagi yang memang suka belajar ya, itulah. Jadi contohnya ya, jadi bagi mereka kalau target akan diminta diselesaikan pada akhir bulan ini, sebelumnya mereka sudah akan siap-siap untuk kerjakan, tapi jangan tersinggung ya. Untuk di suasana di Indonesia juga kadang-kadang ada santai waktu belajar, juga kan sama aja untuk belajar juga sama. Itulah sedikit pengaruhnya. Setelah kita melihat dari perbedaan tadi, poin menariknya sebenarnya bukan untuk membandingkan mana yang negara yang lebih baik, melainkan apa saja yang bisa diadopsi oleh masing-masing negara. Nah, menurut dari Pak Yono sendiri, dari sistem pendidikan di Tiongkok sendiri, apa sih hal positif yang sekiranya sangat baik jika dikembangkan di negara Indonesia? Nah, soalnya ini cuma sedikit sistem yang sudah agak baik, tapi meskipun bagi Indonesia kan juga harus sesuai dengan latar belakang masyarakat atau para mahasiswa. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, karena untuk bagi semua mahasiswa yang di Tiongkok, mereka sudah ada target. Jadi mereka akan rajin belajar, akan fokus dengan target. Jadi ini juga sebagai salah satu mungkin bisa membantu teman-teman pembelajar di Indonesia. Mereka bisa belajar seperti mahasiswa yang di Tiongkok, lebih fokus pada setiap tujuan mereka. Meskipun selama belajar juga ada banyak hal, tapi banyak hal bisa sambil fokus dengan target, sambil melakukan hal yang lain. Dan soalnya kan karena penduduk antara dua negara sekarang sudah lumayan tinggi kan. Nah, meskipun begini, saya kayak kondisi kayak ini, nah dengan kekuatan, dengan melakukan seperti itu kan, pada saat selesai target, meskipun setelahnya ada banyak teman, mereka juga bukan melawan saya,
saya juga bisa menjadi teman sambil berlomba dengan mereka untuk mendapat nilai yang bagus. Itulah salah satu mungkin dalam sistem Tiongkok bisa menjadi inspirasi untuk pembelajaran di Indonesia. Selama Bapak kuliah di Indonesia, Bapak kan barangkali ada nilai-nilai ataupun kultur yang bisa dijadikan contoh yang baik mungkin untuk diterapkan di Tiongkok gitu. Kira-kira apa, Bapak? Yang di Indonesia, dari Indonesia bisa menjadi contoh. Seperti yang tadi saya pernah jelaskan, kalau di Indonesia semua suasana di dalam kelas sangat ramai, sangat terbuka. Nah, jadi pada saat belajar kami tidak hanya di dalam kelas saja. After kelas ada berdiskusi kelompok, ada cari referensi dari library, cari referensi dari luar kelas. Inilah biar bisa menjadi salah satu cara untuk belajar mandiri. Nah, buat teman-teman yang di Tiongkok, ini bisa jadi sebagai salah satu bantuan. Mungkin selain berkuliah, selain belajar di kelas, ya pastilah ada yang belajar mandiri dengan cara alternatif yang seperti cari referensi, belajar dari teman lain, tapi ini belum utamakan. Jadi saya merasa bagi mahasiswa yang di Tiongkok bisa belajar seperti yang di Indonesia, saling kumpul, berdiskusi tentang tugas, lalu saling membantu cari referensi, saling membantu kasih tahu, oh selain ini kalian bisa belajar seperti ini, biar ada kemampuan untuk belajar mandiri gitu. Dari pandangan Bapak Yono sendiri, kira-kira apa sih gambaran sistem pendidikan yang ideal? Itu seperti apa, Bapak? Kalau sistem yang paling ideal adalah yang menggabungkan para posisi yang positif dari kedua negara, yang dari Tiongkok, karena kebanyakan mahasiswa sudah fokus dengan target, jadi mereka sangat rajin belajar, dan selama pembelajaran meskipun ada banyak gangguan tak akan lupa tujuan utama mereka. Dan dari dalam Indonesia, nah karena suasana pembelajaran sangat terbuka, jadi selama belajar bisa terima suasana, bisa terima bantuan dan informasi dari luar selain dalam kelas. Jadi bisa belajar mandiri selain dalam kelas. Jadi menurut saya salah satu pembelajaran yang ideal adalah yang menggabungkan keduanya. Tapi inilah juga harus sesuai dengan setiap para mahasiswa. Dari obrolan kita hari ini ya Bapak, kita jadi makin paham kalau setiap negara itu pasti punya caranya tersendiri dan pendekatannya masing-masing ya Bapak dalam memajukan pendidikannya, tergantung budaya yang dan kebutuhannya juga di masing-masing tempat gitu ya Pak. Nah, ketika melihat pengalaman Bapak di dua negara ini, menurut Bapak Yono sendiri, hal apa sih Bapak yang paling krusial barangkali untuk diperhatikan ketika suatu negara itu ingin membenahi dan memperbaiki sistem pendidikannya gitu? Paling penting itu harus sesuai dengan kondisi latar belakang atau kemampuan mahasiswa atau kondisi yang untuk negara pembelajaran sendiri. Soalnya bukan setiap negara, setiap sistem harus itu sudah atur untuk sesuai dengan kondisi negara mereka. Jadi pada saat mungkin belajar harus sesuai, belajar dari luar lain, dari negara lain, waktu belajar harus sesuai dengan kondisi sendiri. Itulah yang paling penting. Saya berharap teman-teman yang di rumah juga bisa kadang-kadang belajar budaya atau tradisi dari luar lain, biar kemampuan nanti bisa semakin lama semakin tinggi.